Francesco Bagnaia menegaskan, masih harus membuat lebih banyak perbedaan, agar pujian lebih terfokus pada dirinya daripada motor yang mendominasi MotoGP. Setelah awal musim 2022 yang diwarnai pasang surut, Pecco mencapai apa yang tampaknya tidak terpikirkan, dengan menutup gap 91 poin dari Fabio Quartararo, pemimpin klasemen hampir sepanjang waktu. Pembalap Italia akhirnya memahkotai kompetisi di akhir kalender, dan jadi rider kedua yang mempersembahkan titel untuk Ducati, setelah Casey Stoner pada 2007. Seperti yang diharapkan, prestasi seperti yang diraih Bagnaia membuatnya mendapat pujian dari semua pihak. Terlebih lagi, jika memperhitungkan bahwa kembalinya pemuda itu meninggalkan beberapa statistik untuk sejarah. Di antara mereka, 4 kemenangan antara Asen dan Jepang, membantunya mencapai puncak klasemen dengan 61 poin. Tahun ini, ia menyambut MotoGP Amerika Serikat sebagai runner-up klasemen. Tahtanya direbut rekannya dari Akademi VR46, Marco Bezzecchi, di Termas de Rio Hondo. Meski jadi favorit juara 2023, Bagnaia menerimanya dengan kerendahan hati. Ia yakin apa yang diperolehnya musim lalu, belum jadi argumen yang cukup kuat untuk menonjolkan namanya di atas Desmosedici. Saya belum mendapatkan hak itu. Jika saya menunjukkan bahwa saya adalah orang yang selalu berada di depan dengan motor ini, bahwa hanya saya yang menang dan saya memenangi 3 gelar berturut-turut, maka kita harus membicarakan Pecco, kata pemuda asal Turin, dalam perbincangan dengan motorsport.com. Setelah memborong 2 kemenangan di Portimao, ia sial di Argentina. Pembalap yang jadi tulang punggung Ducati, karena Enea Bastianini cedera, hanya membawa 4 poin dari sprint race. Sementara itu, tim Repsol baru saja merilis pernyataan resmi, atas keputusan yang diambil oleh juara dunia 8 kali itu, bersama tim medisnya. Dia menceritakan, setelah CT scan terakhir, Marc Marquez dan tim medisnya, dipimpin oleh Dr. Ignacio Roger de Ona, dari Ruber International Hospital di Madrid, telah memastikan bahwa metacarpal pertama masih dalam proses penyembuhan. Setelah berdiskusi dengan tim Repsol Honda dan HRC, semua yang terlibat telah memilih untuk membiarkan cederanya sembuh total, dan menghindari risiko yang tidak perlu. Pernyataan itu diakhiri dengan pesan positif, Marquez akan terus mengerjakan program rehabilitasinya di rumah untuk kembali ke kondisi prima secepat mungkin. Dengan demikian diharapkan dia akan pulih untuk memainkan tes pertama di rumah, Grand Prix Spanyol, di Circuito de Jerez, Angel Nieto pada 28, 29 dan 30 April. Karenanya, Marc terus memulihkan diri dari patah tulang ibu jari tangan kanannya, akibat hantaman keras di GP Portugal Maret lalu. Pilot itu sendiri telah mengekspresikan dirinya di jejaring sosialnya dan telah menulis, "Halo semuanya. Saya baru saja melakukan CT scan, dan sudah terlihat tulang masih dalam proses konsolidasi." Setelah menilainya dengan tim medis, yang dipimpin oleh Dr. Ignacio Roger de Ona, kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko apapun, dan oleh karena itu, saya tidak akan dapat balapan di Austin. Kami akan terus bekerja dan merehabilitasi seperti sebelumnya, sehingga saya bisa kembali ke motor secepat mungkin. Terima kasih atas dukunganmu. Sampai berjumpa lagi. Terakhir, Marc Marquez tidak akan menjalani sanksi double long lap di Austin. Tapi FIM bisa memberlakukan kembali sanksi itu, dalam hal ini untuk Jerez. Kondisi Marc baru terungkap dan baik Dorna maupun FIM belum memberikan pernyataan terkait sanksi tersebut. Itu masih di udara. Baik Honda HRC dan 93 akan mengetahui apa yang diberitahukan oleh FIM.